Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safariska Isya. Saya ingin mengkampanyekan tentang Say No to Free Sex bagi kalangan remaja yang ada di Jakarta terutama maupun di kota-kota lainnya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak remaja yang sudah terlanjur terjerumus pada hal-hal negatif. Era globalisasi ini ibaratnya kebebasan dari segala aspek. Banyak kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia dan tidak cocok dengan kebudayaan bangsa kita. Sebagai contohnya, maraknya kasus free sex pada kalangan remaja atau pelajar yang sekarang sudah bebas dapat bergaul antar jenis. Dalam memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap remaja yang sedang jatuh cinta, orang tua hendaknya bersikap seimbang antar pengawasan dengan kebebasan. Semakin muda usia anak, semakin ketat pengawasan yang diberikan. Tetapi anak harus banyak diberi pengertian agar mereka tidak ketakutan dengan orang tua yang dapat menyebabkan mereka berpacaran dengan sembunyi-sembunyi. Apabila usia makin meningkat, orang tua dapat memberi lebih banyak kebebasan kepada anak. Namun, tetap harus dijaga agar mereka tidak salah jalan, menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya kurang bermanfaat. Penyelesaian masalah dalam pacaran membutuhkan kerjasama orang tua dengan anak. Misalnya, ketika orang tua tidak setuju dengan pacar pilihan anak, ketidaksetujuan ini hendaknya diutarakan dengan bijaksana. Jangan hanya dengan kekerasan dan kekuasaan, berilah pengertian sebaik-baiknya. Bila tidak berhasil, gunakanlah pihak ketiga untuk menengahinya. Hal yang paling penting di sini adalah adanya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua hendaknya menjadi sahabat anak, dan juga orang tua hendaknya selalu menjalin dan menjaga komunikasi dua arah dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak merasa takut menyampaikan masalahnya kepada orang tua. Dalam menghadapi masalah pergaulan bebas antar jenis di masa kini, orang tua hendaknya memberikan bimbingan pendidikan seksual secara terbuka, sabar dan bijaksana kepada para remaja. Remaja hendaknya diberi pengarahan tentang kematangan seksual serta segala akibat baik dan buruk dari adanya kematangan seksual. Orang tua hendaknya memberi teladan dalam menekankan bimbingan serta pelaksanaan latihan kemoralan. Dari sisi kesehatan, perilaku seks bebas bisa menimbulkan berbagai gangguan. Di antaranya, terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Selain tentunya kecenderungan untuk aborsi, juga menjadi salah satu penyebab munculnya anak-anak yang tidak diinginkan. Keadaan ini juga bisa dijadikan bahan pertanyaan tentang kualitas anak tersebut. Apabila ibunya sudah tidak menghendaki, seks pranikah lanjut boyke juga bisa meningkatkan risiko kanker mulut rahim. Jika hubungan seks tersebut dilakukan sebelum usia 17 tahun, risiko terkena penyakit tersebut bisa mencapai 4 hingga 5 kali lipat. Sekuat-kuatnya mental seorang remaja untuk tidak tergoda pola hidup seks bebas, kalau terus-menerus mengalami godaan dan dalam kondisi sangat bebas dari kontrol, tentu suatu saat akan tergoda pula untuk melakukannya. Godaan semacam itu terasa berat, apalagi remaja yang memang benteng mental dan keagamannya tidak begitu kuat. Saat ini, untuk menekankan jumlah pelaku seks bebas, terutama di kalangan remaja, bukan hanya membentengin diri mereka dengan unsur agama yang kuat, juga dibentengi dengan pendampingan orang tua dan selektivitas dalam memilih teman-temannya. Karena ada kecenderungan remaja lebih terbuka kepada teman dekatnya ketimbang dengan orang tuanya sendiri. Selain itu, sudah saatnya di kalangan remaja diberikan suatu bakal pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, namun bukan pendidikan seks secara vulgar. Pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan remaja bukan hanya memberikan pengetahuan tentang organ reproduksi, tetapi bahaya akibat pergaulan bebas seperti penyakit menular, seksual, dan sebagainya. Dengan demikian, anak-anak remaja ini bisa terhindar dari percobaan melakukan seks bebas. Acara televisi begitu banyak dengan tayangan yang bikin gerah. Video klip lagu dangdut saja saat ini makin berani pamer aurat dan adegan-adegan yang bikin deg-degan jantung para lelaki. Haha, belum lagi tayangan film yang bikin otak remaja teracuni dengan pesan sesatnya. Ditambah lagi maraknya tabloid dan majalah yang memajang gambar sekswilda alias sekitar wilayah dada dan gambar bupati alias buka paha tinggi-tinggi. Konyolnya, pendidikan agama di sekolah-sekolah ternyata tidak mengunggah kesadaran remaja untuk kritis dan inovatif. Dalam keterpurukan dunia remaja saat ini, anehnya banyak orang tua yang cuek bebek saja terhadap perkembangan anak-anaknya. Kini tak sedikit orang tua dengan alasan sibuk karena termasuk tipe jarum super alias jarang di rumah, suka pergi. Lebih senang menitipkan anaknya di babysitter. Udah gedean dikit, disekolahin,
di sekolah yang mahal tapi miskin nilai-nilai agamanya. Mungkin pesan saya untuk para remaja, khususnya di wilayah Jakarta maupun di kota-kota lainnya, sebaiknya kita sebagai remaja harus memilah teman yang baik yang bisa mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Jangan kita cari teman yang membuat kita bisa terjumus ke dalam kejahatan. Sebisa mungkin harus menghindari perbuatan tersebut jika tidak ingin menyesal di kemudian hari dan menjadi generasi yang bersih dari free sex maupun yang lain. Jadilah generasi yang mengerti maupun paham bahwa itu akan berdampak buruk ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.